Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Dewi Pratita MPD, serta para teman-teman yang kami banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini dalam rangka mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bian Rizky Ramadhani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Novel Adiwidya Ramawi sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Namira Syafa Anjani sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Muhammad Febrin Abiuliasa sebagai pemateri. Baik, sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan suatu karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, dan ternyata merupakan pedoman bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan juga pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan dari ideologi Pancasila itu sendiri. Apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat, dan juga mengapa kajian Pancasila sebagai sistem filsafat itu kita perlukan? Baik, kita mengetahui bahwasannya kita perlu untuk mengetahui jawaban dari itu semua. Maka dari itu, kelompok 3 hadir untuk membahas persoalan itu sendiri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Febrin. Kepada Saudara Febrin, kami persilakan. Oke, baik. Jadi yang pertama, itu ada konsep urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Lalu selanjutnya adalah alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Genetivus objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Genetivus subjectivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua adalah landasan ontologis. Cabang filsafat yang membahas tentang esensi segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang esensi yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Lalu yang ketiga adalah landasan epistemologis. Cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Lalu yang keempat dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan mengandung nilai monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila kerakyatan mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Febrin atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis sebagai sistem filsafat akan dijelaskan secara langsung oleh Saudara Novel. Kepada Saudara Novel, kami persilakan.
Sumber historis dari sila-sila sebagai sistem filsafat. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengalami berbagai pengaruh agama selama ribuan tahun, yaitu pengaruh Hindu dan Buddha selama kurang lebih 14 abad, pengaruh Islam selama 7 abad, dan pengaruh Kristen selama 4 abad. Dengan begitu, agama menjadi peran sentral dalam mendefinisikan sistem sosial. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia lahir dari pengalaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama dikenal sebagai negara maritim dan telah menjelajah ke seluruh pelosok Nusantara bahkan dunia. Efektivitas konsep internasionalisme dengan perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki ruang untuk pembuktian nyata lama setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia tentunya mencerminkan keragaman dan kesatuan baik lama ataupun baru. Indonesia adalah negara yang luar biasa beragam karena keragaman sosial, budaya, dan wilayah dapat diintegrasikan ke dalam komunitas politik nasional Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bekas kerajaan Indonesia adalah kerajaan feodal, namun nilai-nilai demokrasi telah dipraktikkan dalam budaya Nusantara. Tan Malaka mengatakan bahwa pemahaman tentang kedaulatan rakyat sebenarnya tumbuh dalam budaya Minangkabau, dan kekuasaan raja dibatasi oleh kepatuhannya pada keadilan dan etika. Kemudian, Hatta menambahkan bahwa tradisi demokrasi Nusantara memiliki 2 unsur, yaitu hak untuk memprotes pemerintahan raja yang tidak adil dan hak untuk mundur dari kekuasaan raja yang tidak adil. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki impian sejak lama agar masyarakat Indonesia adil dan makmur. Pahlawan bangsa telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa untuk merealisasikan impian tersebut. Kemudian, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila menurut sumber sosiologis dapat kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kumpulan orang yang memahami Pancasila hanya sebagai pandangan hidup. Kelompok kedua, kumpulan para ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan acuan ilmu yang mereka miliki. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila menurut sumber politis dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, sumber politis Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum yang disampaikan oleh Soekarno antara tahun 1958 hingga 1959. Kelompok yang kedua mencakup semua aspek Pancasila sebagai sistem filsafat yang dicetuskan kembali pada masa reformasi oleh Habibie dalam sebuah pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Poin pembahasan pidato oleh Habibie pada tanggal 1 Juni 2011 yaitu yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga reformasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu pembaharuan. Yang ketiga, makna dari pentingnya pembaharuan terhadap Pancasila. Yang keempat, pentingnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, mengenai materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan secara langsung oleh Saudari Namira. Kepada Saudari Namira, kami persilakan. Baik, terima kasih Dian atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis C. Groundless. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat.
Tantangan yang kedua itu ada komunisme. Komunisme sendiri adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara dan lebih mementingkan kehidupan duniawi. Materi selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi Pancasila. Esensi Pancasila yakni yang pertama, esensi sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Esensi yang kedua yakni esensi sila kemanusiaan, yang dimana manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Esensi Pancasila yang ketiga yakni esensi sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Esensi Pancasila yang keempat ialah sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Esensi yang terakhir atau yang kelima ialah esensi sila keadilan, yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Selanjutnya ataupun materi yang terakhir ialah urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila terdiri dari yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan mengemukakan ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua ialah membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga ialah dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ialah way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan juga pemikiran. Baik, selesai sudah materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Febrin, Namira, dan juga Naufal atas materi yang telah dipaparkan. Maka dari itu, saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi kita pada hari ini. Pancasila sebagai sistem filsafat tentunya memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat ini sendiri merupakan konsep-konsep yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persatuan, dan juga kemanusiaan. Pancasila dipandang sebagai penentu arah dan juga tujuan dari negara Indonesia. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat tertuang dalam 4 landasan Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri, yakni landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan juga dasar bagi pembangunan nasional. Sebagai calon penerus bangsa, kita sepatutnya harus tahu dan juga mempelajari secara lebih mendalam apa itu arti daripada Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan begitu, kita akan semakin tahu apa arti Pancasila, serta bagaimana perspektif para ahli mengenai Pancasila itu sendiri. Terima kasih kepada Ibu Dewi Pratita MPD dan juga para teman-teman sekalian atas atensi yang telah diberikan. Kami, kelompok 3, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.